Engkau Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan sampai saat ini kepada kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom Tuhan. Untuk kami mau menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu Bapa, Engkau mendengar ya Allahku. Dan tepat pada waktunya Engkau akan menjawab setiap pokok-pokok doa kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Bapa, Engkau terus berikan jaringan yang terbaik bagi kami, supaya kami bisa ibadah doa pada malam hari ini sampai selesai ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta kepadamu ya Bapak. Engkau juga menjamah setiap jemaat GKI Sungai Bambu. Biarlah ya Tuhan Engkau menyadarkan mereka. Mereka meluangkan waktu untuk datang beribadah dalam doa pada hari Kamis setiap malam ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, hamba percaya Engkau akan menjamah jemaat-jemaat yang lain supaya mereka punya kerinduan untuk datang doa pada hari Kamis, doa malam ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam satu persekutuan yang indah untuk kami menaikkan setiap doa kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan dari pertama sampai pertengahan akhir ibadah doa pada malam hari ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur. Bapak Ibu terkasih. Kita akan membuka kitab kita dari kitab Mazmur pasal 116. Ini merupakan ayat horor ya. Tapi kita boleh belajar bersama-sama ya. Mazmur 116 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Mazmur 116 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Mazmur 116 ayat 15 sampai dengan ayat yang 19. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu, perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, kenapa saya ambil nats yang saya bagikan pada malam hari ini? Ya, karena acara-acara kedukaan, ya, 2 bulan berturut-turut, ya saya menangani secara langsung. Ya. Bulan Februari, ya, pertengahan Februari, paman saya, ya, dipanggil Tuhan. Paman saya ada di Gang PLN Jalan Bakti, ya, Tanjung Priuk. Ya. Oleh karena dia mengalami sakit akut, ya, usus buntu, dan kurang lebih 2 minggu di Puri Medika dan juga 2-3 minggu di Koja, dan dia juga ya dipanggil Tuhan. Tetapi yang menyedihkan saya sebagai hamba Tuhan, ya, ketika keluarga menghubungi gereja di mana dia sering beribadah, ya, gereja karismatik begitu, dikatakan mohon maaf kami tidak ada pelayanan karena ibadah kami sekarang ibadah online
apalagi kami melayani kedukaan, ya, jadi tidak ada pelayanan orang khusus yang untuk melayani kedukaan karena situasi pandemi sekarang ini, ya, sehingga akhirnya keluarga meminta apa namanya. Nah, lagi pula memang ini paman saya ini dikatakan sering beribadah di situ, tetapi beribadah simpatisan, tetapi dia sering nongol di situ, sehingga mungkin dia tidak dihitung sebagai jemaat tetap, gitu ya. Inilah menjadi pembelajaran kita juga, ya. Penting sekali kita bertumbuh di gereja lokal, ya. Penting sekali kita bertumbuh di gereja lokal, sehingga pihak keluarga besar dari paman kami bilang, aduh, ya sudahlah, Bapak Mita aja lah melayani. saya kedukaan kok saya melayani juga, gitu ya. Sudahlah. Terus mana gerejanya? Ya gimana kondisi seperti ini, gereja belum siap katanya. Oh ya udahlah. Ya. Jadi saya melayani, saya menguburkan di Budi Dharma, ya udahlah. Ya. Dengan kondisi seperti itu, ya akhirnya saya lah yang menangani acara ibadah pemakaman di Budi Dharma, ya. Dan kemarin hari Selasa, ya, hari Selasa kami juga mendengar ada di GKI, ya, gembala jemaat di GKI Bogor, ya, dekat stasiun Bogor di sana, ya, daerah Cibinong, namanya almarhum Bapak Pendeta Nadu Silalahi, ya, satu letting dengan Bapak Pendeta Kasno, ya, satu angkatan begitu. Hari Selasa beliau tiba-tiba sore hari, pada pagi hari, ya, pagi hari Selasa itu tiba-tiba lemas, ya, lemas sekali, seperti jantungnya terasa sakit, ya, sehingga buru-buru dibawa ke rumah sakit Fatmawati begitu, sehingga dokter mengatakan bahwa Pak Pendeta ini mengalami serangan jantung, ya, karena anak-anak tahunya nggak ada jantung, gitu ya. Ya mereka takutnya stroke, gitu ya, tapi mereka malah baru tahu papanya itu ada jantung, ada serangan jantung seperti itu. Dan mungkin 1 jam lebih di Fatmawati, ya, belum tadinya mau dimasukkan ke ruang ICU, ya, sebelum masuk ruang ICU, ya, almarhum ini dipanggil Tuhan, ya, seperti itu. Dan saya juga turut ambil bagian karena saya pengurus, ya, pengurus majelis daerah, ya, GKI di DKI Jabar Banten. Bersyukur semua berjalan dengan baik. Dan setelah itu keluarga kami juga, ya, di Jawa juga mengalami kedukaan. Kemarin, ya, orang tua terkasih, ya, nenek buyut dari Mita, ya, orang tua dari neneknya Mita, ya, juga dipanggil Tuhan dalam usia kurang lebih 80, ya, 88 tahun, ya, puji Tuhan dapat bonus yang luar biasa, ya. Ketika kami, ya, seringkali kami pulang ke Jawa, ya, dialah yang selalu, ya, terutama kami kunjungi, ya, orang tua terkasih yang luar biasa, ya. Tapi di saat seperti ini, ya, kami mendengar kedukaan, ya, kami hanya bisa berdoa karena sempat sih pengen pulang, tapi Mama Mita kan dalam kondisi sekolah, ya, sekolahnya persiapan ujian maupun persiapan pembagian raport, jadi kepala sekolah tidak mengizinkan untuk keluar, apalagi keluar daerah, ya, dalam situasi seperti ini. Takutnya dapat virus masuk ke sekolah begitu. Jadi tidak dapat izin, tapi semua acara dapat berjalan dengan baik, ya. Acara dapat berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya teringat untuk ayat ini, ya, yang luar biasa. Tetapi kita tidak usah takut ketika kita mendengar, mengalami orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, atau kita sendiri, ya. Kita pun tidak perlu tabu, ya, tidak perlu tabu kita mendengar yang namanya kematian,
Karena firman Tuhan pada malam ini dikatakan begitu berharga kok kematian kita. Ya, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan, itu yang pertama. Ya, begitu berharga, begitu bernilainya kematian orang yang di dalam Tuhan. Ya. Melalui ayat ini kita boleh belajar kenapa begitu berharga. Ya, bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bagi orang yang sudah menyembah Tuhan, bagi orang yang sudah memilih Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupan pribadi lepas kita. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, ya, bahwa kematian begitu berharga bagi kita orang percaya. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang tinggal di dalam Yesus, ya, dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, ya, ketika orang itu, ya, menyerukan nama Tuhan, berbicara apa? Kehidupan sehari-harinya itu mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ya, tantangan boleh ada, tetapi dia tetap setia mengiring Tuhan. Ya, dia tetap setia mengiring Tuhan. Nggak ada lagi godaan-godaan untuk apa? Capek lah jadi orang Kristen. Tidak ada godaan seperti itu, ya. Tidak ada pemikiran seperti itu. Tapi dia tetap setia menyerukan nama Tuhan. Ya, tetap setia menyerukan nama Tuhan. Ya, tentunya Tuhan Yesus tidak menjanjikan kekayaan ketika kita menjadi orang Kristen, ya. Tuhan nggak pernah menjanjikan kekayaan, ya. Kekayaan merupakan bonus kok dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak menjanjikan kita perjalanan iman kita ini mulus, begitu, ya. Ada tantangan. Tetapi janjinya apa? Janji penyertaan Tuhan, ya. Luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Terus yang selanjutnya adalah siapa orang yang dikasihinya? Orang yang melibatkan dirinya di pelataran Tuhan. Artinya apa? Orang yang melibatkan diri dalam pelayanan. Ya, luar biasa loh. Orang yang berharga di mata Tuhan dikatakan orang yang memberikan dirinya di pelataran Tuhan. Artinya apa? Pelayanan kita dihitung ternyata. Ya, sebagai bentuk penghargaan. Ya, sebagai bentuk penghargaan. Kami di majelis daerah ketika ada acara-acara di suatu gereja, ya, ada Natal di gereja ini, kami memberikan penghargaan. Kami membuatkan piagam penghargaan kepada gereja GKI Cibubur, ya, sebagai apa? Sebagai panitia pasca, begitu, ya. Kami memberikan piagam penghargaan kepada GKI kasih Allah di Setu sebagai apa? Sebagai panitia acara Natal, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kita juga dihargai, pelayanan kita dihargai. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan ternyata Tuhan itu loh. Firman Tuhan mengatakan bagi orang, ya, orang yang dikasihnya, bagi orang yang telah apa? Memberikan dirinya di pelataran Tuhan. Artinya berbicara tentang pelayanan. Ya, luar biasa, ya, bahwa kita telah melibatkan diri kita dalam melayani. Apapun itu, ya, kerjakan, ya. Mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Sehingga suatu hari nanti, ya, kita tidak tangan kosong, ya, seperti laguku tak membawa apapun juga. Apa kau bilang? Ya mungkin gitu kali, ya, kalau Tuhan bilang nggak bawa apa-apa kau selama hidupmu 80 tahun, kemana aja kau, gitu, ya. 80 tahun, kok nggak melayani, kok nggak ngapa-ngapain, tuh ngapain kamu, nah, itu, ya. Jiwa-jiwa pun nggak kau bawa kepada Tuhan, ya. Seperti itu. Ya, bukan berarti kita nggak diselamatkan, kita beroleh keselamatan, tetapi buah-buah itu yang Tuhan juga ingin apa, ya, ingin Tuhan lihat juga, ya, buah-buah yang kita bawa, gitu, ya. Senang sekali ketika kita sebagai seorang anak membawa oleh-oleh, ya, buah tangan kepada orang tua kita, ya. Walaupun kadang-kadang memang orang tua bilang apa sih capek-capek, gitu, ya. Tapi tetap orang tua itu menghargai, ya, oleh-oleh yang kita bawa. Ya, kadang-kadang waktu kami mudik ke Jawa, begitu, kadang-kadang orang tua bilang sudah pesan-pesan jauh-jauh hari, tidak usah bawa apa-apa, ya, nggak usah bawa apa-apa. Yang penting kalian nyampe di rumah sehat walafiat, itu sudah ungkapan syukur, ya. Walaupun dibilang seperti itu, ya tetap aja kita bawa oleh-oleh.
ya. Tapi itu bentuk ya penghargaan luar biasa ya dari kita maupun dari orang tua kita ya. Begitu, wah luar biasa ya anak saya oleh-oleh walaupun saya sudah ya mungkin saya tidak terlalu mengharapkan gitu, tapi tetap itu penghargaan yang luar biasa ya. Oleh karena itu jangan jemu-jemu melayani, libatkan diri kita untuk melayani di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan ya. Dan saya percaya ketika kita menghadiri ya orang-orang yang telah dipanggil duluan gitu ya, kita lihat ya apakah dia sudah percaya pada Kristus ya, apakah dia sudah tetap setia menyerukan nama Tuhan di dalam kehidupannya, dan juga sudah melibatkan diri dalam melayani ya, itu luar biasa ya. Sehingga air mata nggak terlalu banyak kita keluarkan ya, air mata sudah tidak terlalu banyak kita keluarkan ya, bukan lagi air mata kesedihan, justru yang muncul adalah air mata kebahagiaan, sukacita bahwa aduh luar biasa orang tua saya ini ya sudah memberikan dirinya untuk Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Jadi air mata kebahagiaan, bukan air mata kedukaan ya, bukan air mata perkabungan, tetapi air mata sukacita ya, kebahagiaan luar biasa. Sehingga sehingga orang-orang tersebut begitu berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, oleh karena itu ya jangan lupa ya kita semua akan sampai di situ ya. Kita semua akan sampai ke situ kok ya, kita akan sampai ke situ. Oleh karena itu bagaimana dengan kehidupan kita ya, persiapkan sejak dini dari sekarang ya. Dari sekaranglah kita mari kita tetapkan diri kita untuk percaya kepada Kristus, tetapkan diri kita untuk terus menyerukan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, setia walaupun banyak tantangan ya, apalagi minyak goreng nggak ada gitu ya. Nah, itu masalah yang 0, sekian itu ya, itu bukan masalah besar dalam kehidupan kita ya. Tantangan ada di depan mata kita luar biasa, silih berganti ya, silih berganti, tetapi kita mau katakan aku tetap menyerukan nama Tuhan. Ada masalah, ingat akan nama Yesus ya, kita menyanyi, kita memuji Tuhan ya. Pertolongan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita ya. Mari kita libatkan diri kita untuk melayani. Dengan apa? Dengan talenta kita ya. Apa sih talenta kita ya, kita libatkan diri kita untuk melayani. Kalau saya nggak punya talenta Pak ya, punya tangan ya, punya mulut ya, kita doakan ya, doakan pelayanan kita ya yang terus bertumbuh, yang terus berkembang ya, kita doakan senantiasa ya di dalam pelayanan kita masing-masing ya. Doakan anak cucu kita ya, sehingga mereka betul-betul siap dalam Tuhan. Mendoakan jemaat-jemaat yang bergumul pekerjaan ya, kita bersyukur juga ya, kemarin ada info ya, si Daniel sudah mulai praktek bekerja ya, sebagai bekal dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pelaut seperti Pak Romek ya. Kita doakan ya, karena Bu Krisna curhat ya, katakan aduh anak saya Pak agak gemetar. Kenapa Bu? Ya karena pertama kali keluar kota ke Surabaya ya dengan teman-teman yang baru ya, selama kurang lebih 1 tahun ya, katanya ada ikatan 1 tahun seperti itu untuk praktek seperti ini ya. Bagaimana Pak? Katanya merasa gentar, nggak ada yang dikenal gitu ya, merantau sendiri ya, katakan maju terus ya. Mereka Daniel ya membutuhkan doa kita juga ya, membutuhkan topangan doa dari jemaat ya. Karena itu sekalipun di tengah-tengah pandemi tetap semangat ya, jangan mudah putus asa, karena firman Tuhan yang terus meneguhkan perjalanan iman kita ya. Hamba Tuhan juga punya masalah ya. Tapi kita punya Tuhan yang sama ya. Kita punya Tuhan yang sama akan terus menolong perjalanan iman kita ya. Dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itulah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tetap semangat menjalani hidup ini
penuhilah panggilan kita masing-masing. Penuhilah panggilan kita masing-masing, ya. Sehingga ketika kelak kita menghadap Bapa, ya, wajah kita boleh terangkat, ya, terangkat memandang wajah Tuhan, ya, dengan apa? Dengan saling bertatapan, ya, satu dengan yang lainnya. Ya, karena apa? Ada sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, ya, yang tengah pandemi jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, ya, menceritakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, atau orang-orang Kristen yang, ya, Kristen kapal selam begitu, ya. Jangan sungkan-sungkan memberitakan, beritakan saja, ya, beritakan saja tentang berita Injil itu, karena itulah janji Tuhan. Yang berbagi adalah para orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya. Kita bersyukur pada malam hari ini, ya, walaupun semua kebutuhan pada naik, tentunya iman kita semakin naik, ya. Saya dengar berita, ya, baca-baca berita, waduh, ini semua pada naik ini, minyak goreng naik, bagaimana nanti menggoreng ikan gembung, ya, semua pada naik. Gas juga sudah naik, ya, daging-daging juga sudah naik, ya. Tapi sepanjang, ya, harga akan naik, disitulah iman kita juga semakin naik tentunya, ya. Tantangan-tantangan yang besar, iman semakin besar juga, ya, dalam perjalanan kita. Tapi hari ini kita percaya kita ada semua karena pembelian Tuhan yang sempurna, luar biasa. Ya, sampai hari ini saya ada, kami ada, ya, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu juga menikmati pemeliharaan Tuhan itu, ya. Burung di udara nggak kerja, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung, ya, yang ada di pinggir-pinggir sungai, gitu, ya, di kolam-kolam, ya, begitu indah, ya, warnanya dikatakan firman Tuhan, ya, tapi keindahannya yang luar biasa, ya, luar biasa. Artinya Tuhan pelihara. Apalagi kamu, ya, yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu, ya, yang kita diangkat sebagai anak-anaknya, luar biasa. Janjinya, ya, kita adalah ahli waris dari tahtanya Bapa Allah, hartanya Bapa, ya. Karena itu mintalah, dikatakan pada Tuhan setiap kebutuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dan terima kasih untuk setiap doanya bagi kami juga, ya. Khususnya untuk Mama Mita yang begitu dekat juga, ya, kepada neneknya, ya, punya kedekatan sehingga begitu sedih kalau nggak pulang, ya, tapi oleh karena kondisi, ya, kata kalau karena kondisi sekarang, ya, tetaplah, ya, bersukacita sehingga waktu nanti berkunjung ke Jawa. Demikian Bapak Ibu terkasih, tetap semangat dalam Tuhan. Kita akan sampai pada pokok-pokok doa kita, ya. Kita akan terus doakan buat pelayanan kita, ya, dalam pelayanan gereja, masyarakat sekitar, dan juga untuk jemaat-jemaat yang bekerja atau bergumul dalam pekerjaan, ya, Bapak PH, Pak Sonman Was yang sedang ada di Tagulandang mempersiapkan pernikahan ponakan, ya, untuk acara resepsinya. Kita doakan semua dapat berjalan baik, ya. Resepsi pernikahan sudah, tapi tinggal resepsi. Itu Pak Romik, ya, tinggal acara pestanya, ya. Ya, semua dapat berjalan dengan baik. Kita bersyukur Jakarta sudah levelnya sudah turun lagi, ya, kita bersyukur. Dan kalau kemana-mana sudah tidak lagi perlu antigen PCR, artinya tanda-tanda, ya, tanda-tanda luar biasa Tuhan berkati bangsa negara kita, ya. Jika kita harus siap juga ini memasuki kembali masa-masa new normal, ya, sesuatu yang baru lagi kita jalani, ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan
pergumulan-pergumulan dari masing-masing kita, jangan sungkan untuk menyampaikan, karena kita percaya doa mengubah segala sesuatu itu. Ya, silakan dari Bu Joplin. Ya, makasih shalom semua. Shalom. Ya, doakan untuk kesehatan. Ya, iya, kesehatan. Karena tadi itu saya agak lemas dan sakit kepala. Ya, karena terlalu fokus mengerjakan di kantor itu ya. Dan sudah begitu memaksa sampai saya nggak selesai jam kantor tadi langsung pulang. Tinggal setengah jam. Pikir saya nanti daripada bermasalah kelamaan di kantor mending pulang istirahat. Jadi kesehatan ya, doakan juga untuk pelayanan ya, anak-anak di Halim itu ya, supaya mereka juga cinta akan Tuhan, karena sebagian besar sudah takut dengan COVID ini, jadi enggak berani untuk datang bersekutu ya, hanya sebagian yang datang. Ya, doakan supaya saya tetap semangat untuk melayani di sana. Ya, doakan juga untuk pekerjaan di STI ya, supaya tetap semangat. Doa untuk Ibu Milda ya, tadi malam nyesak lagi ya, dan nyesak begitu hanya bisa didoakan setan-setannya lari ya. Jadi sudah enggak nelpon saya karena saya sudah bilang Yesus lebih hebat daripada saya ya. Jadi belajar menelpon Tuhan Yesus ya. Jadi doakan supaya si ungkenya lebih dewasa lagi menghadapi mamanya ya. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik Bu Joplin, kita doakan. Silakan Mama Olin. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Pak Ben, doanya ini lagi kurang sedikit lagi aku batuk Indonesia juga minta doanya. Itu aja Pak Ben, makasih. Iya, kita doakan ya buat kesehatan Olin dan juga Malaysia ya, kita doakan. Silakan ya Ibu Yulince. Maaf terlambat. Ya, silakan Bu. Ya, biasa doain yang penting kesehatan anak-anak dalam pekerjaan, juga bantu dalam doa supaya anak saya Abraham dapat pekerjaan pelabuhan, supaya jangan nganggur kelamaan. Juga papanya dalam pekerjaan, rencana akan kembali pada akhir bulan ini. Haleluya. Baik, kita doakan ya. Amin. Silakan Pak Romek. Ya, shalom, selamat malam, maaf Shalom. terlambat. Shalom. Minta dukungan doa buat pekerjaan, karena terakhir ini ada job lagi buat nanti sama-sama Pak John. Akhir bulan ini ada rencana kalau Tuhan berkehendak untuk pekerjaan untuk antar kapal aja dari Jakarta ke Filipina kalau Tuhan berkehendak akhir bulan ini. Terus doakan juga anak istri yang jauh biar sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih, itu aja Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Romek. Silakan Ibu Fira. Salam semua, Halo. selamat malam. Halo. Iya, doanya seperti biasa Pak Pen, untuk kesehatan suami, kerjaannya, untuk rumah tangga, untuk kesehatan anak-anak, untuk kesehatan saya juga. Udah itu aja Pak Pen, terima kasih. Baik, ya terima kasih. Silakan Mai Popi. Bagaimana Depok? Terima kasih. Shalom. Halo. Halo.
Biasa Bapen doa untuk kami, untuk kesehatan, dan juga pekerjaan anak-anak, usaha anak-anak. Kiranya Tuhan terus berkati, terus bersyukur. Ini udah selesai ya ujiannya, tinggal besok dia praktik aja. Bapen, terima kasih. Baik, kita doakan. Silakan Ibu Rahel. Selamat malam semua. Selamat malam. Mohon doanya Pak Ben untuk kesehatan saya dan kesehatannya Puji, supaya Tuhan selalu berikan kekuatan menghadapi hari-hari saat ini ya. Dan tolong doakan untuk Karti juga dalam sakit tangannya ya, supaya tangannya itu nggak bisa ngangkat berat gitu. Tolong doakan supaya dia dapat kesembuhan, karena dalam pengobatan saat ini aku puntur gitu. Ya itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, Ibu Raya, kita doakan buat Ibu Garti ya, kesehatannya. Silakan Ibu Dea. Shalom, selamat malam semua. Halo. Untuk pekerjaannya Mas Eko, pekerjaan saya masih praktek sampai minggu depan, dia bisa melakukan semua, dan juga Baik Mbak Dea, ya kita doakan ya, terus buat keluarga. Silakan dari Pak Matias. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Iya, tolong bantu dalam doa, dalam pelayanan, sama PDKT, pendekatan kepada Kipli kembali untuk mengenal akan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dalam hidupnya. Terima kasih, itu aja. Baik, kita doakan. Silakan Luus. Ada Luus? Baik Pak. Ya, ada yang mau didoakan. Oh iya, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Ya, doakan aja Pak. Terutama pertama kuliah dan kesehatan, dan orang tua juga yang ada di kampung, biarlah Tuhan yang terus memberkati dalam segala pekerjaan, dan juga adik-adik saya yang kuliah di Medan dan yang masih di bangku sekolah akan lulus tahun ini dan rencana mau melanjut atau menjadi salah satu prajurit tentara. Dan biarlah tangan Tuhan terus yang memberkati segala apa yang dicita-citakan Pak. Itu aja Pak. Ya, baik ya, kita doakan juga terus ya dalam SM studinya. Kita juga dalam doa untuk Jelita ya, yang masih training di Depok. Kita doakan buat persiapan dia kembali lagi masuk dalam pengutusan untuk penjangkauan jiwa-jiwa ya. Dia katakan dia tidak bisa menyampaikan sesuatu di tempat ini karena ya takut terdengar ya, dari tetangga-tetangga sebelah. Ya kita doakan ya, karena ini merupakan misi ya. Kita doakan buat kehidupan dia, persiapan pelayanan lagi dalam pengutusan untuk menjangkau suku-suku yang ada di Sulawesi ya. Kita doakan untuk Jelita semangat dalam penginjilan. Doakan juga dari kami ya, kita doakan juga untuk kami dalam kesehatan, dalam pelayanan, dan juga Mita yang juga dipilih dari teman-temannya untuk mengikuti lomba puisi mewakili sekolah Strada ya, untuk usia 8 tahun ya, supaya dia dapat pengalaman baru untuk mengikuti lomba puisi ya, mewakili sekolah antar Strada ya. Kita doakan sehingga dapat pengalaman baru ya, biarlah kalau pun menang ya, biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Terima kasih, kita doakan terus buat bangsa negara kita yang kita bersyukur ya, terus terjadi penurunan ya masa-masa pandemi ini, dan kita akan terus minta pemulihan dari Tuhan, baik dalam perekonomian bangsa negara kita, juga dalam penjangkauan ya jiwa-jiwa untuk gereja-gereja yang terus bergerak untuk
beritakan berita Injil ya. Kita doakan terus buat jemaat-jemaat ya yang bergumul untuk pekerjaan, yang sudah bekerja, kita doakan yang bekerja di luar kota ya, di daerah lain di luar kota Jakarta, kita doakan mereka juga, anak-anak kita yang sedang studi, Tuhan kiranya memberkati, dan kita percaya Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Tangkap pujian Ku Tahu Bapa Pelihara. Ku tahu Mari kita bersatu dalam doa dalam dan gereja. Syukur punya Allah yang luar biasa. Menyertai kami dalam ibadah ini. Roh Kudus bantu kami untuk menaikkan pokok doa kami. Berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Engkau pulihkan bangsa negara kami. Pemerintah kami Engkau pakai mereka. Pemimpin adil dan benar. Pulihkan negara kami itu dari COVID Tuhan. Dan Engkau cukupi perekonomian data dengan baik. Katilah presiden, wakil, semua aparat negara. Untuk melayani setiap masyarakat yang perlu dijangkau. Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih kehadiran gereja Tuhan. Engkau dengan gereja Tuhan dapat berdiri menjadi berkat bagi bangsa kami. Semuanya dilindungi Tuhan, tidak ada satu pun yang mengganggu pelayanan kami di Sungai Bambu. Engkau yang lebih terhebat dan bekerja dan semua besar memberitakan kasih-Mu, tumbuh iman, terima kasih muliakan Engkau. Kami juga Tuhan majelis yang melayani, para membantu melayani, Tuhan karena kerendahan hati, kesatuan, kebersamaan. Jemaat yang mengalami sakit, Engkau yang memulihkan mereka siapapun dia. Juga Tuhan untuk suami-suami yang bekerja, berkati yang sehat kuat, anak-anak sekolah menjadi berkat di lingkungan. Juga Tuhan untuk anak-anak sekolah memberkati mereka. Kita akan saling mendoakan Tuhan Kipri, mari mendoakan. Kami juga bersyukur mendoakan berkeluarga besar Bapak Pati Kawal, perlengkapi mereka dan anaknya sekolah, berkati Ibu Fira, anak-anaknya berkati, suaminya bekerja berkati. Juga Tuhan, Ibu Rahel kuat dan sehat, katilah aktivitas sehari-hari menjadi puji, berkati. Berkati juga Tuhan Ibu Yulingce, sehat kuat, suaminya pulang akhir bulan ini dalam nama Yesus supaya bisa tiba dengan selamat. Berkati juga anak-anaknya dalam pekerjaan mereka. Dilindungi Tuhan dan berikan keberhasilan. Dan juga Tuhan untuk Jakarta memberkati Mami Popi sekeluarga, berikan kesehatan pada anak cucu, kasih dan pekerjaan mereka, seharian mereka, Ibu Diana, keluarga, berencana bekerja dengan Simbolon, berkat Ibu Soko, keluarga, sehingga Kelinon ini terjadi Tuhan. Udah untuk Bapak Romex Tuhan, Engkau berikan kekuatan serta dan dia akan bekerja, lain Filipina, mari Tuhan. Tangan hamba-Mu ini Engkau berkati istri anak yang tinggal di laut sana dan mereka sehat kuat berharap oleh nama-Mu. Kasih juga Daniel Tuhan yang kelola biar sehat kuat bisa menyelesaikan Daniel berhasil terbaik sama Ibu Christine juga Pak berkati mereka. Pak Pehe dan Pak Musol Manuhas yang Ketagulan dan Linda berkati acara mereka supaya lancar
nikmati untuk sukacita Ibu dan Karti. sejahtera dan mereka bisa Mengalami kembali kelemahan Tuhan di bagian tangannya dan Tuhan. sehat. Sembuhkanlah Sukacita dalam nama berkati Tuhan Yesus. ia terus Rumah Tuhan tangga ini. taruh di hatinya Menolong juga supaya untuk ia Mas dapat Eko melayani dalam lebih pekerjaan. lagi, Mbak membuka Dea, pos Bu PI, Cucu, buka Tuhan hatinya berkati. supaya ia berguna Terima bagi kasih Engkau Tuhan, dan juga Tuhan lewat dan Pak Matias, berkati. dan panggilan Berkati penyembah juga Tuhan, Pak jangkau Widi, jiwa-jiwa, keluarga Pak Eko dan tolong dan kiranya berikan kasih-Mu. kesembuhan. Berkati juga Tolong juga untuk Tuhan Louis untuk dalam biar gugur itu bisa sejak menulis akhirnya, dan juga untuk istrinya, keluarganya, orang saudara-saudaranya yang tuanya, bergumul berkati untuk studi. adik-adiknya yang akan Tuhan sekolah memberkati dan tentara, perlengkapi Engkau mereka. berkati Terima kasih semua juga Bapak dengan untuk baik. Engkau Celita berkati juga yang Pak mempersembahkan Pelabuhan dirinya untuk sekeluarga, pelayanan, penginjilan. berkati dan pelayanan Tuhan kiranya berkati, pelabuhan, tetap menolong, semangat, perlengkapi kuat dan kebutuhan sehat. Berkati kebutuhannya. Nita yang Tuhan mengikuti kiranya lomba, biarlah berhasil karena terima kasih kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Kemudian Yesus. Mama Juga Mita, mendoakan hiburkan dia keluarga karena kami dia di berduka, Jawa. neneknya dipanggil Tuhan menolong, Tuhan, dan dia meminta dan penghiburan percaya kekal bagi Tuhan mereka. sertai dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Hiburkan Yesus. keluarga yang berduka Terima Tuhan. kasih Bapa. Kau berkati Dan keluarga menyerahkan kami yang hidup lainnya, semua dalam siapapun Tuhan. dalam tangan-Mu. Berkatilah hamba-Mu kuat dan sehat. Tuhan. Yesus kami doa. Segala puji syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Saya percaya sekalipun kami ada di dalam pelayanan melalui Zoom. Saya percaya Tuhan hadir. Saya percaya Tuhan mendengar. Saya percaya Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kami. Tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Masing-masing kami punya pergumulan. Ada pergumulan yang belum kami ungkapkan. Tuhan tolonglah mereka masing-masing Tuhan. Saya percaya yang terbaik Tuhan persiapkan. Dan Tuhan menolong mereka untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan, dan menolong juga Pak Romek, menolong juga Bapak untuk Pak Reki, dan menolong mereka dan berikan kesempatan kembali mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan juga mendoakan mendukung untuk Daniel dalam masa-masa prakteknya Bapak, lengkapi dia, meneguhkan dalam kehidupan dalam masa mudanya. Menolong jemaat yang bekerja baik di kantor maupun di laut, menolong mereka masing-masing Bapak, meneguhkan panggilan mereka. Untuk anak-anak kami sekolah minggu, karuniakan kesehatan, kepandaian bagi mereka, yang akan mempersiapkan ujian kenaikan kelas, dan tolong mereka Bapak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat di sekolah, bahkan bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan bersyukur buat jemaat Tuhan yang buka usaha, memberkati mereka, setiap usaha-usaha yang mereka lakukan, jadi selalu berkat di tengah-tengah keluarga. Kami juga mendoakan untuk keluarga Pak PPH, juga Pak Son, yang juga sedang ada di Tagulandang, menolong mereka juga dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Inilah seru doa kami, yang pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah melalui Zoom ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Jemaat terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sepanjang malam ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita berpisah, mungkin kita bisa berfoto bersama untuk dokumentasi supaya diviralkan. Ya, silakan berikan senyumnya ya. Oke. 1, 2, 3, siji, loro, telu. 1, 2, 3. Iya. Tuhan Yesus berkati, selamat malam. Ya, tetap menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Tuhan